Halo, hai, saya Muhammad Farul Amik dari kelas 6 BKIE akan membuat video praktik konseling lintas budaya dengan rekan saya. Oke, terima kasih. Bye. Oke. Halo Mbak. Halo Mas. Eh, Baik, perkenalan dulu ya. Iya. Saya Muhammad Farul Amik, konselor yang akan eh, menemani Mbak selama sesi konseling ke depannya. Sebelum sesi konseling ini dimulai, bolehlah kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama Mbaknya, terus alamat, serta kuliah di mana atau biodata singkatnya seperti itu. Boleh, silakan. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Mas, nama saya Reza Dwindriani. Saya berasal dari Jakarta. Nah, saya di sini tuh lagi kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Gitu. Tapi saya tinggalnya di Griatri dekat UIN Saizu. Oh, Gitu. di Griatri. Iya, saya ngambil jurusan bimbingan konseling Fakultas Dakwah UIN Saizu. Berarti saya panggil Mbak siapa nih? Mbak Reza, Mbak Dwi atau Mbak? Karena Siapa? biasanya dipanggil sama teman-teman Reza, jadinya Mbak Reza aja. Mbak Reza Iya. saja. Ya, oke. Kalau boleh tahu tujuan daripada Mbak Reza kesini itu apa ya? Ya, sebelumnya tujuan saya bertemu dengan Mas Amik itu saya ingin menceritakan saya lagi bingung aja gitu sama keadaan di perkuliahan saya gitu, karena saya kan di sini anak rantau ya Mas. Iya. Gitu. Baik. Sebelum sesi konseling ini kita lanjutkan, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu tentang asas-asas dalam konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Mbak Risa ungkapkan itu akan dijamin kerahasiaannya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi klien ataupun nanti konselor, saya sebagai konselor akan saling terbuka untuk bercerita seperti itu. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi selama konseling nanti berjalan itu diharapkan tidak ada keterpaksaan. Dalam arti kita atas dasar sukarela untuk saling bertukar cerita dan informasi seperti itu. Baik, boleh diceritakan tentang apa sih yang sedang Mbak Riza alami atau yang jadi keluh kesah Mbak Riza? Ya, jadi kayak gini Mas. Jadi kan saya kan dari Jakarta. Nah, di sini saya kan mahasiswa rantau ya. Terus teman-teman saya itu sebenarnya ada sih yang teman-teman dari Jakarta juga, dan teman kamar saya sebenarnya orang Jakarta gitu. Tapi di sini teman-teman kelas saya itu rata-rata dari Jawa. Gitu. Dari mana ya? Ada yang dari Cilacap atau bahkan orang Purwokerto aja. Terus bisa ada yang dari Ciamis juga, rata-rata ya orang Jawa lah gitu. Nah, kadang tuh apa ya, kalau misalkan orang Jawa kan pakai bahasa Jawa ngapak gitu ya. Nah, itu kadang tuh saya itu kayak nggak ngerti loh bahasa Jawa sini gitu. Maksudnya kayak walaupun saya udah beberapa tahun di sini gitu ya, tapi tetap saya tuh kayak masih belum mengerti bahasa Jawa di sini tuh gimana gitu. Masih belum terlalu paham berarti. Iya. Bahasa sini gitu ya. Kayak apa ya, mereka tuh kadang ketika lagi ngobrol gitu kadang pakai bahasa Jawa lah, sedangkan saya kan orang Jakarta ya, saya mana mengerti, saya mana ngerti gitu loh. Sedangkan nah akhirnya kan saya udah memutuskan lebih sering ngobrolnya atau mainnya sama teman-teman Jakarta aja gitu. Jadi kayak ya teman-teman sini sih ada, cuman kayak beberapa doang lah gitu. Nah, yang jadi saya bingung tuh kayak apa ya, saya merasa culture shock aja sih gitu sama orang-orang sini. Soalnya waktu itu pernah juga itu deket sama orang dari Purwokerto gitu, tapi ternyata tuh merasa nggak cocok. Nah, nggak cocok itu apa ya, saya cerita ke dia nih, tapi ternyata malah dia tuh beber-beberin cerita, kompor-komporin cerita kayak gitu. Akhirnya
satu kelas ya ngebully saya kayak gitu, Oh. padahal aslinya kejadiannya nggak kayak gitu. Itu aja sih, jadi saya kayak udah apa ya, nggak bisa percaya lagi sih kayak gitu sama temen yang dari Purwokerto. Jadi sekarang lebih nyamannya sama orang-orang Jakarta. Nah, saya bingung kayak sebenarnya itu salah atau enggak sih kayak gitu. Apakah setelah hal itu terjadi yang kurang mengenakan terhadap Mbak Risa terjadi itu, apakah setelah itu benar-benar Mbak Risa nggak pernah berkomunikasi lagi mungkin dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, tetapi sama-sama dari Jawa, terutama dari Purwokerto itu? Pernah sih, cuman ya itu balik lagi sih, saya ngerasa kurang nyaman aja kayak gitu. Kayak kadang melihatnya tuh mereka tuh apa ya, saya anaknya sendiri kayak gitu, sedangkan rasanya juga bingung karena saya di sini orang pendatang, masa ya saya apa namanya, apa yang ngejauh dari mereka kayak gitu. Nah akhirnya kadang ya masih berkomunikasi, tapi kayak saya jadi terpaksa aja kayak gitu komunikasi sama mereka gitu. Apakah Mbak Risa sendiri apakah pernah merasa nyaman gitu berkomunikasi dengan orang-orang lokal Purwokerto gitu, atau orang-orang lain gitu yang notabene sama-sama orang Jawa? Kalau itu sih belum kayaknya sih, masih karena itu sih waktu itu pernah kayak sempet, oh sebenarnya mungkin menurut saya orang-orang Jawa tuh asik ya, asik untuk diajak ngobrol, tapi ya waktu itu mungkin karena apa ya, kejadian saya pas pas di semester berapa itu dia ngebongkar semua cerita saya gitu, kayak malah jelek-jelekin saya, jadi saya udah nggak mau lagi kayak gitu. Jadi kayak sekarang saya mainnya sama orang-orang Jakarta aja sih kayak gitu. Jadi di pikiran saya tuh orang-orang Jawa tuh kayak jahat kayak gitu loh Mas. Gitu. Oh, baik. Berarti seperti itu ya Mbak ya, yang Mbak Risa ceritakan itu. Mbak Risa merasa seperti yang pertama kurang pede bergaul dengan orang-orang Jawa, terus merasa pernah dikecewakan karena ya hal-hal yang lumayan agak menyakitkan ya Mbak Reza ya. Terus yang ketiga, pada akhirnya jadi Mbak Reza menutup lingkungan sosial bergaul dengan orang-orang Jawa ya gitu. Kebetulan saya juga orang Jawa Mbak Reza. Ya, saya orang Malang, orang Jawa. Terus orang-orang yang saya kenal yang dari orang-orang Jawa juga itu banyak kok yang baik gitu. Mungkin ya ada beberapa, salah satu individu kan yang mungkin agak mengecewakan atau mungkin agak-agak ya tidak memuaskan kita lah gitu kan, sebagai untuk berteman gitu kan. Tapi apalagi kalau misal kita perantau, seperti Mbak Risa kan perantau ya, jauh dari Jakarta datang ke Purwokerto untuk kuliah, otomatis kan kita dituntut untuk mencari relasi, mencari hubungan, mencari jaringan pertemanan yang luas gitu kan, untuk ya nanti prasarana atau sarana kita selama di perkuliahan gitu kan, biar agar lancar gitu. Menurut saya itu perlu banget. Jadi kita perlu mungkin menambah rasa toleransi gitu kan, antara kita mungkin sebagai pendatang kepada orang-orang lokal gitu kan mungkin. Terus juga bila perlu kita mengingatkan apabila teman kita yang dari beda-beda adat atau kebiasaan gitu kan, kita mengingatkan seperti loh ini kurang baik loh, atau bagaimana gitu kan konsepnya gitu. Mungkin ya antara sikap-sikap toleransi itu kita perlu menerapkan ya Mbak Reza ya gitu. Berarti kayak lebih sayangnya kali yang harus mendekat ke mereka kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dari merekanya kadang nggak mau sama nggak mau temenan sama orang Jakarta tuh gimana Mas, menurut Mas sayanya tuh harus bersikap yang kayak gimana gitu loh. Harus yang terbuka sama mereka, atau sayanya yang harus tertutup sama mereka kayak gitu. Karena kadang juga bingung, di satu sisi kadang ketika saya mau coba
untuk belajar dekat kan, walaupun saya udah pernah disakiti ya, akhirnya kan saya ya udahlah maafin aja dia kayak gitu. Udah waktu itu udah punya kayak gitu, tapi ternyata malah kayak apa ya, belum bisa. Terus ketika mau temenan sama yang lain, karena gosip yang waktu itu tersebar, itu jadi kayak mereka tuh kayak apa ya, jadi ih gimana sih kayak gitu ke saya gitu. Saya jadi bingung lagi sih kayak gitu. Nah, kalau menurut apa ya, menurut pandangan Mas sendiri tuh gimana, saya harus gimana gitu, jadi kan saya bisa nemu jalannya gitu. Ya, eh, untuk berteman dengan siapapun kan kita kadang menemukan berbagai macam perilaku seseorang gitu kan. Kalaupun misal Mbak Reza menemukan teman yang mungkin kurang memuaskan atau kadang agak-agak sulit gitu kan, mungkin ya kita berteman dengan ala katanya saja lah gitu kan. Mungkin teman tersebut enak untuk diajak main atau enak diajak nongkrong, tapi nggak enak untuk diajak diskusi atau diajak bekerja sama gitu kan. Gitu. Terus ada lagi teman yang ya gitulah, kadang suka jahil atau bagaimana gitu kan. Mungkin kita perlu menyesuaikan porsinya untuk bersosialisasi dengan ya, demi menjaga kestabilan kita dan orang tersebut gitu. Berarti sebenarnya temenan sama siapa aja tuh penting ya Mas? Penting sebenarnya. Buat bangun relasi juga. Iya. Gitu. Ya sih, soalnya juga kayak mikir kok selama ini temenan sama orang-orang Jakarta doang ya gitu. Soalnya ternyata ya itu orang-orang sini kan waktu itu pernah disakitin, jadinya kayak gitu sih Mas. Tapi ya mungkin nanti apa ya, akan mencoba lagi gitu loh, untuk coba terbuka sama mereka gitu, membangun relasi lagi sama mereka kayak gitu. Soalnya ya nggak tahu juga kan nanti saya tuh setelah lulus akan langsung balik ke Jakarta atau tetap di sini gitu. Jadi kan apa namanya ya, saya mau coba lagi aja sih gitu, bangun relasi lagi lah sama mereka walaupun pernah disakitin gitu. Tapi kan ya emang namanya hidup ya, harus saling toleransi juga sih gitu. Jadi kalau misalnya itu kadang pernah sih gitu, saya bilang sama mereka kayak ya coba dong, kalau misalnya waktu itu ya pernah ke mereka tuh pakai bahasa Jawa gitu, sedangkan saya nggak ngerti kan. Terus coba dong kalau misalkan ngobrol pakai bahasa Indonesia aja, kan di sini nggak semuanya orang Jawa gitu. Tapi ya ada beberapa mereka yang ngerti, ada beberapa yang enggak. Jadi kayak emang toleransinya kadang tergantung diri sendiri kali ya Mas. Kayak gitu. Mungkin dari persoalan-persoalan yang Mbak Reza alami gitu kan, kira-kira apa nih nanti yang akan Mbak Reza lakukan setelah sesi konseling ini berakhir? Iya itu sih paling tadi kayak coba membuka diri lagi gitu. Iya benar, kayak harus ya udah, kalau misalkan emang dia nggak cocok ya nggak apa-apa ditinggalin, tapi jangan menutup untuk orang lain apa ya, berusaha untuk bergabung sama diri kita ya. gitu. Mencoba diri sendiri untuk bergabung ke yang lain aja gitu sih. Baik. Iya sih ya, udah dapet sedikit pandangan sih Mas gitu. Jadi kayak nggak takut buat bergaul lagi gitu. Apakah mungkin ada sesuatu lain yang ingin disampaikan di dalam sesi konseling ini? Enggak sih, kayak udah cukup itu aja sih. Seperti itu saja. Kayaknya udah agak apa ya, tenang lah kayak gitu, udah ada gambarannya sedikit. Baik. Mungkin sesi konseling pada pertemuan kali ini sudah cukup ya Mbak Reza ya. Dikarenakan kan jadi apa yang Mbak Reza ceritakan, ternyata Mbak Reza sudah tahu nih apa yang akan dilakukan nanti ya kan gitu. Terus ketika ya saya menawarkan untuk mungkin ada sesuatu yang lain yang akan dicurhatkan atau yang akan disampaikan, ternyata ya mungkin Mbak Reza sudah cukup puas seperti itu kan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Mbak Reza yang sudah mempercayakan saya sebagai konselor dalam menangani kasus Mbak Reza. Terus saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam menyampaikan sesuatu atau mungkin tutur kata saya yang kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya juga dari saya terima kasih
sudah dipersilakan untuk membagikan ceritanya gitu ya, insya Allah saya juga bisa percaya kayak gitu. Baik. Ya, jadi lega aja sih perasaan. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Zaya. Oke, saya pamit dulu. Dah.